everyone, it's Agatha Chelsea and welcome to Psychology Talk. Di seri ini aku akan sharing materi-materi yang aku pelajari selama aku kuliah psikologi, dan aku mau sharing tentang hal-hal menarik yang aku rasa sebenarnya aku pengen banget kasih tahu ke kalian tentang psikologi, tapi mungkin agak-agak membingungkan awalnya, dan kalian mungkin harus tahu basicnya dulu supaya bisa ngerti what exactly it is that I'm talking about. Jadi makanya aku mau sharing basicnya supaya kalian bisa on the same page with me, okay? Because psychology is so interesting and I believe you guys are gonna like it as much as I like it. Okay, so first of all, psychology. Psikologi itu apa sih sebenarnya? Selama aku kuliah dan selama aku ketemu sama orang, sering banget aku tuh ditanyain kayak, wah Chelsea kuliah jurusan apa? Psikologi. Bisa baca orang dong gitu. Jadi siapa nih di sini yang nonton yang masih berasumsi bahwa psikologi itu ilmu untuk membaca orang, membaca sikap orang, membaca pikiran orang. I know it sounds so cool if you can learn how to read people's mind, but actually psychology is not a study to read people's mind. Psychology is still a science dan bukan pelajaran untuk bisa membaca orang lain. Menurut kamu, psychology is the scientific study of the human mind and its functions, especially those affecting behavior in a given context. Maksudnya apa sih? Jadi psikologi itu adalah pelajaran masih ilmu ilmiah, masih IPA banget, yang pastinya kalau IPA kan perlu observasi, perlu ada studi, perlu ada data, dan yang concernnya utamanya adalah tentang manusia, cara mereka berpikir, fungsinya, perilakunya, especially di sikap-sikapnya di konteks tertentu gitu. Karena psikologi adalah studi yang concern pada perilaku, sifat, dan pola pikir manusia, makanya nggak heran kalau scope of study dari psikologi itu luas banget. Karena kan manusia banyak banget ya yang bisa kita lakukan, cara kita berpikir juga luas sekali, jadi makanya ada banyak banget teori-teori dalam psikologi itu sendiri gitu. Jadi di psikologi sendiri ada klasifikasi-klasifikasi yang membuat psikologi lebih mudah untuk dipelajari. So, psychology itu bisa dibagi menjadi beberapa bidang yang gak jarang masih berhubungan, masih overlapping guys. Dan hari ini aku mau bahas beberapa bidang yang mungkin basic building blocks menurut aku, yaitu cognitive psychology, social and personality psychology, developmental psychology, and biological psychology. Ini semua materi yang aku pelajari di tahun pertama aku kuliah. Yang awalnya aku masih bingung psikologi itu apa sih? Yang aku sangka psikologi itu cuman belajar tentang kepribadian, tentang orang tuh gimana sifatnya. Tapi ternyata psikologi itu luas banget dan ternyata menarik banget. That's why aku mau sharing sama kalian psikologi itu belajar apa aja. Okay, so first of all, cognitive psychology. So cognitive psychology, according to the definition, is the study of individual-level mental processes such as information processing, attention, language use, memory, perception, problem-solving, decision-making, and thinking. Such a mouthful ya, lumayan panjang banget definisinya. Tapi sebenarnya cognitive psychology sendiri tuh menurut aku menarik banget. Karena it focuses on breaking the box. Jadi pernah nggak sih kalian mungkin mikir, kenapa sih kita bisa bertingkah seperti demikian gitu? Kenapa kita bisa kepikiran kayak gini? Kenapa ada manusia yang kinda dark, tapi kenapa bisa ada sociopath? Kenapa bisa ada psychopath? So cognitive psychology is concerned with what's going on inside our brain. Munculnya kenapa? Karena zaman dulu sebelum ada cognitive psychology sendiri, yang marak itu namanya behaviorism. Behaviorism itu semua cuman mengobservasi our external processes aja. Jadi tingkah laku kita di luar aja. Jadi misalnya kayak, tendensi kita untuk mungkin lebih malu kalau misalnya tampil di muka umum segala macam. Tapi nggak dilihat kenapa bisa jadi seperti itu. That's why cognitive psychology is really interesting because it is the study of mental processes and complex behaviors that aims to tie the external behavior with internal mental processes that facilitate them. Jadi maksudnya adalah berusaha untuk bisa menyambungkan, jadi sebuah jembatan antara perilaku kita, antara sikap kita yang bisa kelihatan sama mata dan apa yang sebenarnya ongoing dalam pikiran kita gitu. Karena
the human mind, the human brain is so interesting. Even our human brain aja sebenarnya nggak bisa explain our human mind. That's why cognitive psychology is concerned about our human mind. So the mental processes yang dimaksud adalah yang aku bilang tadi, ada learning, language development, cara belajar bahasa tuh gimana sih, terus attention, kalau orang kayak fokus tuh gimana, apa perbedaannya kalau orang fokus sama nggak fokus dalam melakukan sebuah tugas tuh bagaimana gitu. Terus misalnya kalau language tadi, kalau kita belajar bahasa tuh gimana sih, apakah kalau misalnya kita sebagai yang bisa bahasa Indonesia, bahasa ibunya, lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin misalnya. Jadi itu semua ada studinya gitu. Yang paling menarik dari cognitive psychology adalah metafornya menurut aku. Karena metafor dari cognitive psychology is that the human mind is like a computer. Jadi pada awalnya semua informasi itu sama kayak komputer, diinput, terus diproses, lalu ada outputnya. Sama, human mind juga sama seperti itu katanya. Jadi ada informasi yang masuk, diinputnya sama otak kita ini nih, sama mind kita ini, sampai akhirnya kita bisa melakukan sebuah aksi yang sesuai dengan tujuan kita, dan yang pastinya difasilitasi dengan that learning functions, that mental processes yang tadi aku sebut sebelumnya. Contoh-contoh yang terkenal dari cognitive psychology adalah Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Kalau misalnya kalian suka baca buku psikologi, mungkin sering banget nemu nama mereka, karena mereka lumayan berpengaruh dalam cognitive psychology, especially in the theory of learning gitu. Ada banyak, kalau aku mungkin bahas semuanya bakal lama banget videonya, karena aku belajar ini waktu lecture, inget banget, aku bahas ini 2 lecture, so it was for 2 hours, tapi yang jelas ini semua tentang cara kita belajar, itu gak cuman sekedar, kalau zaman dulu kan behaviorism, fokusnya ya udah yang penting asal repetisi. Tapi kalau menurut cognitive psychology, repetisi is great, but then ada proses-proses yang membantu kita untuk bisa mengachieve goal kita, yaitu learning. Jadi makanya ada neutral stimulus, ada condition stimulus, dan lain-lain. Yang mungkin kalau kalian pengen tahu lebih, bisa request di bawah di komen, aku mungkin bisa bahas di video-video selanjutnya. Next, selain cognitive psychology, ini field yang aku rasa paling terkenal dan paling diasosiasikan sama psikologi, yaitu personality and social psychology. So, what is personality and social psychology? Mungkin bisa dipisah ya, personality and social psychology. So, personality psychology is a study yang fokus pada pattern of relatively permanent traits and characteristics that give both consistency and individuality to a person's behavior. Maksudnya apa sih? Jadi bidang ini terfokusnya pada pattern. Jadi personality psychology itu studi yang fokusnya pada pola tingkah dan juga kecenderungan kita yang memberikan sebuah sifat yang konsisten dan juga ciri khas kita sebagai manusia gitu. Jadi mungkin ada yang kita mungkin sering banget ngomong, aduh, iya emang gue orangnya gitu. Gue emang orangnya introvert aja, gue emang orangnya gak suka aja sama hal baru. Itu semua tuh tie-nya to personality. It is the thing that makes us gitu. Jadi itu sebuah identitas kita. Itu personality psychology yang mungkin paling sering kita kalau misalnya psikologi tuh learning about that gitu. Sering banget mungkin teman-teman ada yang ambil kuesioner online yang ada kayak MBTI, terus mungkin Big Five Personality, terus temperamen, dan lain-lain. Itu semua yang hasilnya dari studi personality psychology gitu. Jadi para researcher personality psychology itu kerjaannya adalah untuk mencari kuesioner apa, tes-tes apa yang bisa membantu mengklasifikasikan personality dan yang pastinya membantu menjelaskan kecenderungan kita dan sifat kita dengan cara yang lebih rapi gitu. Karena emang manusia kan hobinya mengklasifikasikan kan. Jadi makanya personality psychologist itu kerjaannya seperti itu. Sedangkan social psychology itu adalah studi di mana it focuses on how humans behave and interact with each other in specific situations. Jadi kontrasnya sama personality psychology, kalau misalnya personality psychology kan kitanya behavior yang konstan
sama diri kita. Kalau social psychology itu behavior yang berubah tergantung sama situasi gitu. Jadi contohnya adalah ada ini yang menarik banget. Aku belajar sebutannya group loafing. Jadi di mana kalau misalnya kita bekerja dalam grup, biasanya people tuh orang-orang put less effort when they are put in a group. Karena biasanya mereka punya motivasi yang lebih rendah, terus punya perasaan goalnya terlalu kompleks, jadi makanya mereka lebih tidak memberikan usaha mereka sepenuhnya dibandingkan kalau mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi makanya ada banyak banget sebenarnya fenomena-fenomena social psychology lainnya yang menjelaskan kenapa manusia tuh kalau misalnya di grup sama sendiri tuh kenapa beda sih gitu, dan kenapa di tiap lingkungan beda, dan kenapa lingkungan tuh berpengaruh banget sama perilaku manusia. Famous example dari personality and social psychology, mereka sering banget related ya, itu studinya Sigmund Freud. Sigmund Freud itu father of psychology by the way, dia benar-benar terkenal banget sama studi-studi dan teori-teori dia. Tapi ini yang tie sama social and personality psychology adalah tentang id, ego, and superego. Jadi kalau kalian mungkin sering nonton di sinetron atau di film, ada yang kayak POV gitu, jadi kayak ngomong sendiri gitu, ada malaikat sama setan. Terus ini orangnya bertindaknya dari dengerin malaikat sama setan. It is actually based from a psychology study, which is id, superego, and ego. Jadi kita itu adalah produk dari si id dan superego ini. Id itu adalah setannya, dimana semuanya gak mikirin orang lain, semuanya tergantung sama hasrat doang, gak mikirin panjang, pokoknya gue mau A gitu. Itu si id. Sedangkan superego itu yang mikirinnya morality, dia malaikatnya lah yang mikirin masa depan, mikirin orang lain. Dan ego itu adalah cerminan diri kita, di mana kita menggabungkan si id dan superego ini sesuai dengan yang menurut kita paling pas kira-kira gimana. So menurut Sigmund Freud, our personality and our social behavior itu gabungan dari si id dan si superego yang direpresentasikan melalui si ego ini. The next field is developmental psychology. Mungkin udah pada bisa tebak dari definisinya, developmental. Developmental psychology is the scientific study of how and why humans grow, change, and adapt across the course of their lives. Jadi concernnya biasanya tentang anak kecil sih. Tentang anak kecil tuh tumbuh dewasa bagaimana, terus kenapa bisa logical thinkingnya bisa berubah dan lain-lain. Tapi akhir-akhir ini akhirnya bisa field ini juga expand, gak cuma fokus sama anak-anak tapi juga pada remaja, pada orang dewasa, sampai akhirnya pada lansia juga gitu. So the major questions dari developmental psychology itu contohnya adalah kalau orang tuh tumbuh dewasa tuh sebenarnya yang lebih berpengaruh genetik apa lingkungan sih gitu. Terus kalau misalnya development manusia tuh sebenarnya lebih sifatnya linear begitu, kayak ya udah, atau lebih bentuknya gimana gitu, atau mungkin lebih putus-putus, it slowly kah, atau mungkin lebih cepat, gimana sih kira-kira di umur manakah yang paling kritikal perubahan dari sifat dan juga pola pikir manusia gitu. Terus mungkin apalagi ya, kayak experience apakah yang paling berpengaruh pada pertumbuhan dari anak dan manusia secara general gitu. Jadi ini semua lebih ke lebih ke lifespan lah, dari sepanjang hidup kira-kira perubahan-perubahan apa aja yang paling kritikal gitu. Ini menurut aku menarik juga karena aku lumayan suka anak kecil by the way. Jadi kalau buat teman-teman yang suka anak kecil mungkin bisa suka juga sama field ini karena menarik banget sih. I think kids are really smart because they learn really fast. Dan salah satu contohnya adalah ini dibahas sama salah satu psikolog favorit aku juga, namanya Jean Piaget. Dia bahas tentang stages of cognitive development. Di stages itu dia bahas di umur 7-11 tahun, kids itu ada di stage di mana sebutannya concrete operational stage, di mana mereka itu belajar hal-hal yang misalnya kids pada umur sebelumnya tuh nggak tahu. Contohnya, misalnya air. Ini aku kasih lihat fotonya ya di sebelah biar kalian bisa lihat. Air yang mempunyai volume yang sama, tapi di kontainer yang berbeda.
anak di bawah umur 7 tahun tuh nggak tahu kalau misalnya di kontainer beda, bisa dipindah nih, dituangin. Kalau anak di umur 7 ditanya, ini sama apa enggak nih volumenya? Mereka mikirnya beda, cuman karena tinggi dari si gelasnya berbeda. Tapi kalau anak di umur 7-11, karena mereka udah di stage concrete operational stage itu, mereka bakal ngelihatnya, oh ini sama gitu. Cuman karena gelasnya beda, bukan berarti volumenya berbeda gitu. Terus kayak contohnya yang di bawah itu, yang kedua, juga sama, ada koin-koin macam-macam, dihitung misalnya jumlahnya 10, tapi berbaris. Ini terus diacak. Kalau misalnya anak yang di bawah umur 7 itu ditanya, dia akan jawabnya, oh lebih banyak yang ini gitu, tergantung sama si luas dari si koin tersebut gitu, tersebarnya seluas apa. Tapi kalau misalnya anak yang udah dimasuk ke stage concrete operational ini, mereka akan tahu bahwa luas itu tidak berpengaruh pada jumlah koinnya, tapi yang berpengaruh adalah jumlah koin itu sendiri gitu. Jadi makanya that's why yang aku bilang tadi menarik sekali, karena ternyata jadi make sense gitu. Ternyata iya emang anak-anak tuh pinter ya. Kenapa sih bisa belajar matematika, bisa belajar bahasa macam-macam, dan kenapa ada yang namanya critical period, anak-anak belajar bahasa juga di bawah umur sekian itu cepet banget belajarnya segala macam. Jadi makanya developmental psychology is also a really interesting field of psychology menurut aku. Next field of psychology, ini yang lumayan related sama major aku yang lainnya, yaitu biological psychology, atau sering disebut juga behavioral neuroscience atau biopsychology. Ini adalah the application of the principles of biology to the study of physiological, genetic, and developmental mechanisms of behavior in humans or other animals. Jadi ini lebih yang paling mungkin kalau orang bilang paling kelihatannya kerennya paling IPA, tapi mungkin paling otak banget gitu. Dan menurut aku ini juga menarik banget karena jadi menjelaskan juga sih bahwa ternyata emang otak kita tuh kompleks sekali, dan no wonder why butuh supply oksigen yang begitu banyak, butuh supply energi yang begitu banyak, karena emang sangat kompleks. Famous findings dari biological psychology adalah Broca's aphasia and Wernicke's aphasia. Apa sih ini? Kedengarannya kayak ribet banget, tapi sebenarnya it's not that complex, guys. Jadi ini membuktikan bahwa different regions of the brain are responsible for different functions of us, so different mental processes. Dua-duanya daerahnya berbeda di otak, dan dua-duanya punya fungsi yang berbeda dalam bahasa. Jadi ini fokus sama language, and it shows that language dan semua psychological processes, psychological functions, our day-to-day activities itu semua di-regulate sama different parts of our brain, which is so cool. Okay guys, thank you so much for watching these videos. Dan kalau misalnya kalian dengerin dari awal sampai akhir, I hope you guys can get what exactly I'm saying. Jujur, psychology itu menurut aku interesting banget, dan ada banyak banget hal yang aku pengen banget share sama kalian. Bear with me, I know emang the first few, kalau misalnya kalian baru di dunia psikologi, the first meetings, the first few theories tuh emang susah, karena emang it's still new, tapi it's very interesting. Dan kalau misalnya kalian udah paham sama basic-basicnya, I believe kalian pasti bisa baca research, kalian bisa baca buku, semua jadi lebih gampang, and you guys will find that actually human mind and human brain itu sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat hebat gitu. Kalian boleh banget komen kira-kira mau apa lagi topik yang aku bahas ke depannya. Boleh topik yang mungkin ringan, boleh. Topik yang agak berat juga boleh. Atau mungkin kalau mau tanya, kira-kira di kuliah tuh pelajaran apa sih yang paling susah? Atau mungkin paling gampang atau paling menarik juga boleh banget. Karena here in this channel, I just want to share. I'm not trying to, as much as I want to let you guys know that psychology is such an interesting and broad topic. Sebenarnya at its core aku cuman pengen sharing aja dan pengen tanya jawab juga sama kalian. I'll see you guys next time. Bye.